Oke, jadi intinya pada tutorial pertama kita akan coba untuk review ulang aja terkait apa yang sudah disampaikan di kelas ya. Mungkin nanti kalau sempat waktunya kita akan sampai ke Lagrangan, tapi di sini akan kita mulai dulu dari persamaan Dirac ya. Tapi sebenarnya di sini apakah teman-teman itu sudah mengerti apa motivasinya persamaan Dirac itu ada gitu ya? Kenapa Dirac di situ mulai untuk melinearkan persamaan energi relativistik ya. Jadi kalau energi relativistik itu kan eh, energi relativistik itu kita punya persamaan energi total kuadrat itu adalah kuadrat dari momentum dikali kuadrat dari kelajuan cahaya ditambah M kuadrat C pangkat 4 seperti ini. Ya kalau kita di sini mau menggunakan satuan natural ya, atau kita set C atau konstanta-konstanta yang lain itu sama dengan satu, ya di sini E kuadrat itu adalah B kuadrat ditambah M kuadrat itu. Nah ini sebenarnya idenya pada energi relativistik ini nanti oleh Klein dan Gordon ya nampaknya itu dikuantisasi secara kuantum dengan mengubah E itu adalah I parsial parsial T. Nah, ini sebenarnya kan ada I habar gitu ya. I habar parsial parsial T. Dan P di sini juga minus I habar nabla ya. Tapi kalau satuan natural ya ini kita ganti jadi I parsial parsial T. Ini jadi minus I nabla. Nah kalau Klein Gordon itu kan nanti untuk E dan P itu akan disubstitusi secara mentah-mentah ya. Jadi persamaan kuadrat untuk energi di sini itu nanti disubstitusi itu untuk E dan P. Nah oleh Klein Gordon itu akan diperoleh nanti ya teman-teman bisa hitung sendiri itu nilainya adalah turunan kedua terhadap waktu plus minus nabla kuadrat psi ini untuk persamaannya ya itu sama dengan minus m kuadrat psi. Nah kalau misalkan di sini untuk operator semacam ini kita ganti sebagai kotak ya yang dinamakan sebagai operator D. Alembert itu nanti persamaan Klein Gordon itu akan menjadi lebih sederhana menjadi kotak ditambah M kuadrat psi sama dengan 0. Apa yang menjadi masalah pada persamaan Klein Gordon? Jadi ketika nanti teman-teman memasukkan atau menghitung pada bentuknya ya, kita tahu kalau misalkan untuk psi kan seperti ini. Nah, nanti kalau untuk psi yang bar ya, jadi tadi D kuadrat psi dt kuadrat ditambah minus nabla kuadrat psi terus sama dengan di sini minus m kuadrat psi. Nah kalau untuk kompleks konjugatnya ya psi bar dt kuadrat min nabla kuadrat psi bar sama dengan minus m kuadrat psi. Oh bukan bar ya, ini masih asterik ya. Ini untuk kompleks konjugat dari fungsi gelombangnya. Nah, kalau misalkan kita kalikan dari kanan di sini, ini kan nanti jadi seperti ini. Terus ini Nah, nanti rame. jadi ada
si asterik di sini, terus ini nanti jadi si asterik psi ya. Nah, terus kemudian di sini kita ganti kali psi dari kanan ya. Jadi ini psi, ini psi, ini psi gitu. Terus kemudian kita kurangkan ya. Kita kurangkan ini jadi apa ya? Ini nanti jadi psi parsial kuadrat psi parsial t kuadrat. Nah, terus ini nanti jadi minus ya, minus parsial kuadrat psi asterik parsial t kuadrat psi. Nah, terus ini plus ini ya, jadi minus psi asterik Laplasian psi plus Laplasian psi asterik dikalikan psi. Nah, kalau ini kita kurangkan kan nol ya hasilnya. Ini mau dibawa kemana sebenarnya ya? Jadi ini bisa, kan ini turunan kedua terhadap waktu ya. Ini bisa tak tulis seperti ini. Parsial-parsial T, psi asterik parsial psi parsial T minus parsial psi asterik parsial T kali psi. Terus ini, yang di sini kita bisa ubah jadi, ya ini minus nabla dot psi asterik dikalikan gradien dari psi ditambah, oh ini plus saja, ini minus, ini plus ya, gradien dari psi asterik terus dikalikan psi. Nah ini kan mirip ya dengan persamaan kontinuitas ya, sama dengan nol. Ini parsial rho parsial t, atau kita kasih rho-nya kita kasih gambar warna hijau gitu, parsial t ditambah nabla dot j biru ya, j-nya itu sama dengan 0. Nah ini kan parsial rho parsial t, jadi yang di dalam kurung ini adalah rho ya. Dan kemudian yang di sini yaitu j, ya kan? Nah kita dapat rho itu ternyata nilainya adalah psi asterik parsial t min parsial psi asterik parsial t psi. Nah kalau kita bawa ke hubungan tadi, jadi untuk turunan pertama terhadap waktu, ini kan pasti ada kaitannya dengan energi ya. Jadi ini pasti rho itu berkaitan dengan energi. Nah tapi kita lihat, kalau untuk energi yang semacam ini, nilainya bisa plus, bisa minus ya. Rho kuadrat, P kuadrat plus M kuadrat. Jadi E-nya itu bisa positif, bisa negatif. Nah, kalau kita masukkan ke sini, rho fungsi E, berarti kan rho itu bisa saja nilainya menjadi negatif. Nah, ini yang orang-orang nggak suka ya. Jadi orang-orang itu berusaha untuk memperbaiki adanya kekurangan di persamaan Klein-Gordon, yaitu ketika serta-merta kita kuantisasi ke kuantum persamaan energi relativistik, itu nanti akan menghasilkan adanya probabilitas yang nilainya negatif ya. Sedangkan kan kita tahu di kuantum 1 dan 2 itu kan probabilitas ya nilainya mulai dari 0 sampai 1 ya. Hanya bernilai positif gitu. Tapi di sini ada negatifnya. Kemudian orang-orang di sini akhirnya ya terutama oleh Dirac itu di situ berusaha untuk melinearkan persamaan E ya, dan E itu jangan fungsi kuadrat. Jadi E itu kita linearkan ya dengan suatu parameter AI dikali PI aku rasa. Seperti ini. Oh ya, PI C ditambah beta MC kuadrat gitu. Jadi oleh Dirac itu dia berusaha
melinearkan ini. Nah, ini nanti teman-teman bisa hitung sendiri atau mau dihitungin. Itu penurunan persamaan Diracnya seperti apa? Sudah pernah dikasih tahu penurunan persamaan Diracnya kayak gimana? Udah ya, pasti ya. Ya langsung aja. Jadi oleh Dirac itu berusaha dilinearkan sehingga nanti itu persamaannya bisa menjadi sangat kompak ya. Yang nilainya itu yang istilahnya bentuknya itu bisa jadi simple kayak gini. ID coret minus M psi sama dengan 0. Ya. Jadi ini dilinearkan terus dikuantisasi E itu adalah I ddt, terus kemudian P itu adalah minus I nabla. Ya ini nanti jadi seperti ini, persamaan yang simple ya, terlihat kompak tapi sebenarnya enggak ya. Karena D coret itu adalah gamma mu d mu. Ini udah pada terbiasa belum sama eh, apa ya penulisan yang kayak gini gitu loh. Ya ini maksudnya kalau misalkan masih perlu penjelasan, loh, oke, kamu mau diturunin dari awal nggak? Kok bisa kayak gini gitu? Mau diturunin dari awal kah? Karena ya tiba-tiba nanti jadi kayak gini gitu. Kalau langsung gitu. Oh ya, boleh diturunin dari awal. Oke. Yeah, please. Iya, oke, oke. Nah, ya, jadi asumsinya Dirac itu sebenarnya kan kalau E plus minus akar P kuadrat plus M kuadrat ini kita bisa ekspansi deret ya. Tapi si Dirac ini dia mengasumsikan bahwa ketika nilai E itu tidak kuadrat, itu di sini kan harusnya kan P kuadrat C kuadrat ya. Ini jadi PC dikali suatu alfa I ditambah MC kuadrat dikalikan suatu beta. Nah, ini kita nggak bisa mengatakan langsung bahwa ini itu nanti nilainya adalah ya, skalar atau angka biasa ya. Kita nggak tahu ini apa gitu kan. Alfa sama beta nggak tahu apa gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita kuadratkan, kita bawa kembali ke bentuk semula untuk E kuadrat, ini kan berarti harus jadi alfa I PIC plus beta MC kuadrat dikali ya alfa. Sebentar, kayak ngelak ya. Ya kita ganti indeksnya. Alfa J, PJ, C plus beta MC kuadrat. Kenapa kok diganti indeksnya gitu ya? Supaya kita di sini akan memperoleh suatu hubungan yang lebih umum gitu. Jadi kan bisa aja nanti alfa I ini adalah indeks yang geraknya dari 1 sampai 3 ya. Maksudnya I di situ indeksnya gerak 1 sampai 3. Alfa I ya berarti alfa 1, terus alfa 2, alfa 3 gitu. Nah, PI ya P1, P2, P3 gini kan. Nah, kan nanti kalau misalkan kita kuadratkan ini kan bisa aja nanti alfa 1 itu dikalinya sama alfa 2 atau alfa 2 itu kalinya sama alfa 3. Jadi nggak I juga, tapi kita bisa ganti indeksnya sembarang ya. Jadi I ini di sini J gitu. Karena ya I sama J itu indeks yang nanti nilainya 1 sampai 3. Jadi kita nanti kalau kuadratkan kan nggak melulu alfa 1 itu ketemu sama alfa 1 juga. Bisa saja alfa 1 itu nanti terkalikan dengan alfa 2. Jadi ini untuk mengakomodasi hasil perkalian yang indeksnya ini beda gitu. 1 ini 2. 1 2 ini maksudnya kalau kita berpikir secara 3 dimensi ya, maksudnya ini X, ini Y, ini Z. Karena kan kalau di persamaan energi relativistik P kuadrat itu kan maknanya ya px kuadrat plus
PY kuadrat plus PZ kuadrat gitu kan. Momentum di arah X, Y, dan Z gitu. Jadi idenya kenapa di sini apa ya? Indeksnya beda karena nanti pada perkaliannya itu tidak melulu alfa itu alfa satu dikalikan dengan alfa satu atau alfa 2 dikalikan dengan alfa 2 karena di sini ada penjumlahan kan bisa aja alfa satu dikalikan dengan alfa yang lain gitu. Gitu ya idenya ya. Nah, oke. Terus kemudian kita di sini kalikan aja. Kita kalikan berarti di sini itu dikali yang sini. Berarti ini alfa I, alfa J, PI, PJ, C kuadrat, terus ditambah eh, alfa I, beta, PI, C pangkat 3. Terus kita pindah ke sini ya. Nah, jadi ini perlu diperhatikan urutannya ya. Jadi ini alfa I kali alfa I ada di sebelah kiri. Alfa J di kanan ya. Jadi alfa I, alfa J gitu. Nah, terus yang di sini beta, beta itu ada di kanan, alfa ada di kiri. Jadi alfa I kali beta ya. Jadi jangan terbalik beta alfa I. Karena kita kan nggak tahu ya apakah alfa I kali beta itu sama dengan beta alfa I. Kan belum tentu. Jadi kita perhatikan urutannya ya. Karena ini kita asumsikan ini kita parameternya ini bukan angka ya, tapi secara umum kan bisa matriks atau apa gitu kan. Yang jelas ya nggak serta-merta bisa komutatif kan gitu. Nah, sekarang sini kita ganti ya. Nah ini betanya ada di kiri, alfanya ada di kanan. Jadi alfa J, beta ya, beta dulu. Beta alfa J. Oh, ini masih ada M-nya ya, M gitu. Nah ini PJ M C pangkat 3 terus ditambah beta kuadrat M kuadrat C pangkat 4. Oke, kita di sini anggap dulu bahwa nilai alfa I alfa J itu simetri ya. Katakanlah alfa I alfa J ditambah alfa J alfa I itu bisa kita anggap sebagai 2 alfa I alfa J. Katakanlah seperti itu. Nah, sehingga alfa I alfa J itu adalah setengah dikalikan alfa J alfa I gitu. Terus di sini ditambah, hmm, oke, alfa I beta. Nah ini kalau misalkan mau tak ubah jadi PI bisa ini. Ditambah beta alfa I. Terus ini PI MC pangkat 3 gitu. Terus ini tambah beta kuadrat M kuadrat C pangkat 4. Nah terus kita cocokkan ke, ini kurang ya. Nah ini masih, sorry, PIPJ masih ada di sini ya. PIPJ C kuadrat. Nah, kalau misalkan kita mau cocokkan ke persamaan awal, P kuadrat C kuadrat plus M kuadrat C pangkat 4, di sini kita bisa langsung peroleh untuk beta ya. Beta kuadrat ternyata nilainya harus 1 supaya bentuknya sama seperti ini ya. Kita peroleh syarat pertama itu ternyata nilai beta kuadrat harus sama dengan 1. Terus yang ini kan nggak ada suku MC pangkat 3 ya, PMC pangkat 3 ya. Sehingga syarat kedua, ini 1 ya, ini 2, itu berarti nilai alfa I dikali beta ditambah beta alfa I sama dengan 0.
Ini syarat 1, syarat 2. Nah, terus untuk nyocokin yang depan, nah P kuadrat itu kan nilainya adalah PI kuadrat ya. Atau P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat tambah P3 kuadrat. Ya ini jadi I itu harus sama dengan J gitu kan. Dan alfa I alfa J ini nilainya harus sama dengan 2 gitu kan. Tapi I ini masih beda sama J. Supaya kita bisa memastikan bahwa I itu sama dengan J itu berarti kita kalikan delta IJ atau delta Kronecker di sini. Delta Kronecker itu kan nilainya 1 kalau I sama dengan J gitu kan. 0 kalau I tidak sama dengan J. Sehingga syarat yang harus dipenuhi lagi itu ternyata alfa I ditambah alfa J. Allah, sorry. Alfa I, alfa J ditambah alfa J, alfa I. Oh, biru aja ya. Ini syarat ketiga gitu. Alfa I, alfa J ditambah alfa J, alfa I itu ternyata harus sama dengan 2 delta IJ. Wah, ini angka atau apa ini kok kaitannya kayak gini kan gitu. Ini angka bukan. Bukan ya. Ya, ini mungkin bisa kita anggap angka gitu. Beta kuadrat 1 ya. 1 kan yang angkanya gitu. Tapi ini kita lihat. Alfa I dikali beta ditambah beta kali alfa I sama dengan 0 ya. Masa angka itu ditambahkan, misalkan sama gitu. Hasilnya 0 ya. Nggak mungkin ya. Ini angka atau apa ini? Dan ini juga. Nah, ini berarti kita anggap bahwa alfa dan beta itu bukan suatu angka. Tapi apa gitu ya. Nah, umumnya orang-orang zaman sekarang itu udah nggak pakai simbol alfa dan beta lagi. Jadi alfa dan beta ini bukan lagi suatu simbol yang sering dijumpai pada buku-buku gitu ya. Nah, jadi orang sekarang itu pakai indeks. Ya, pakai simbol beta itu tadi nilainya adalah gamma 0. Nah, terus kemudian supaya mempersingkat yang ini, yang nomor 2 ini, itu orang-orang akan menyebut bahwa beta dikali alfa I itu adalah gamma I. Jadi sekarang simbol yang dipakai itu adalah ini ya, gamma ini ya. Gamma 0 itu untuk beta, dan perkalian antara beta dan alfa I itu sama dengan gamma I. Nah, dari 3 syarat ini kan kita sudah langsung tahu ya bahwa harusnya nilai gamma 0 kuadrat itu nilainya 1. Atau sebenarnya kalau kita perumum itu sebenarnya bukan 1 tapi identitas ya. Nah, terus kita cek ini beta alfa I sama dengan gamma I gitu kan. Nah, ini kan berarti bisa aja tak tulis gamma 0 alfa I sama dengan gamma I gitu kan. Kita mau cari alfa ini itu apa gitu. Sehingga, nah kalau kita kalikan gamma 0 dari kanan, dari kiri ya ini, gamma 0, gamma, ini pakai merah lagi, gamma 0 alfa I sama dengan, nah ini kita juga kali dari kiri, gamma 0 gamma I. Tapi kan gamma 0 kuadrat, ini tadi nilainya 1 gitu. Berarti gamma 0 gamma I itu adalah alfa I. Nah, jadi alfa I itu ini, gamma 0 gamma I.
Nah, berarti kan di sini dari nomor 3 ini juga kita peroleh bahwa gamma 0, gamma I, gamma 0, gamma J, ditambah gamma, gamma 0, gamma J, gamma 0, gamma I, sama dengan 2 delta IJ. Nah, ini nanti triknya adalah kita pengen hilangkan gamma 0 yang ada di sini. Berarti kan kita kalikan gamma 0 gitu kan. Kalikan gamma 0. Nah, berarti di sini jadi 2 gamma 0 delta IJ gitu kan. Nah, ini hilang ya karena ini jadi 1 kan gitu. Ini sisa gamma I, gamma 0, gamma J, gamma 0, gamma I. Terus apa lagi yang bisa kita ubah ya? Oh, kita di sini belum tahu ya sifat antara gamma 0, gamma I itu apakah komutatif atau gimana kan gitu ya. Oke. Nah, ternyata di sini ya, dari syarat nomor 2 dulu gitu. Dari syarat nomor 2 itu alfa I kali beta itu sama dengan minus beta dikali alfa I gitu kan. Berarti ini apa kaitannya? Ya, berarti kan alfa itu kan gamma 0, beta itu kan tadi apa? Oh, kok jadi lupa ya? Beta alfa I di sini kan berarti eh, gamma 0 gamma I ya, minus gitu ya. Oke. Ini seharusnya nanti kita bisa cari kaitan komutasi antara gamma 0 dan gamma I gitu. Hmm, alfa I itu tadi gamma 0 gamma I ding. Gamma 0 gamma I gitu. Nah, kalau beta alfa I itu apa tadi? Alfa I itu beta alfa I. Beta alfa I itu gamma I. Hmm, ini gamma nolnya kita dapat dari mana ya? Oh, gini aja. Beta alfa I itu gamma 0 terus ya. Kita pakai bentuk yang ini aja ya. Alfa itu kan gamma 0 gamma I kali beta itu kan gamma 0 sama dengan minus beta. Beta itu gamma 0 alfa I gamma 0 gamma I gitu. Nah, oke. Nah, ini kan gamma 0 kan jadi 1 ya. 1. Nah, ini minus gamma I gitu. Nah, terus di sini kita kalikan supaya kita bisa dapatkan kaitan komutasinya berarti kita kalikan gamma 0 dari mana? Dari si 1 ya. Nah, dari sini. Nah, ini kan coret ya 1. Nah, berarti kita dapatkan kesimpulan akhir bahwa gamma 0 gamma I sama dengan minus gamma I gamma 0. Oke, nah jadi kita bisa langsung mengerjakan yang ini untuk kaitannya. Oke, kita pindah ke depan ya. Ini terus gimana kan gitu ya? Apa ini kaitannya di sini? Oke, di sini hilang karena 1 ya tadi. Ini hilang karena 1. Terus ini jadi
2 gamma 0 delta IJ gitu. Nah, kita kan bisa tuker ya. Gamma 0-nya pengen tak keluarkan gitu. Pengen tak pindah ke kiri. Nah, karena gamma I gamma 0 sama dengan minus gamma 0 gamma I, berarti ini kan bisa tak tulis jadi gamma 0 gamma I gamma J ditambah, nah ini minus juga berarti gamma 0 gamma J gamma I sama dengan 2 gamma 0 delta IJ. Atau dengan kata lain di sini, kalau tak kali gamma 0 lagi dari kiri, ini akan hilang ya, jadi 1. Atau gamma I gamma J plus gamma J gamma I itu sama dengan minus 2 delta J. Gitu. Jadi kita dapatkan sifat-sifat komutasi antara matriks antara gamma I dengan gamma J, komutasinya seperti ini ternyata. Terus ya ini tadi gamma 0 kuadrat itu nilainya sama dengan 1 begitu ya. Nah, terus kalau gamma I kuadrat berapa gitu? Ya pakai kaitan ini aja. Berarti kalau gamma I kuadrat ini apa? Gamma I kali gamma I plus gamma I kali gamma I kan gitu. Ini kan jadi 2 gamma I kuadrat sama dengan minus 2 delta IJ gitu ya. Tapi kan delta IJ kan I sama dengan J ya. Jadi minus 2 gitu. Berarti gamma I kuadrat ini nilainya minus 1. Gitu. Nah, kita dapatkan 2 komutasi itu. Atau misalkan kalau gamma 0 kuadrat. Gamma 0 kuadrat gimana? Kita nggak bisa pakai ini ya. Karena I sama J itu adalah indeks dengan jalannya 1 sampai 3. Gitu. Tadi kan kalau kita gamma 0 kuadrat itu kan 1 ya. Berarti gamma 0 tambah gamma 0, kita pengen dapat bentuk yang lebih umum gitu. Ini kan berarti 1 tambah 1. Nah, nilainya harus 2. Terus, kalau gamma 0 gamma I ditambah gamma I gamma 0, itu nilainya berapa? 0 gitu ya. Mana yang negatif? Mana yang negatif, Fik? Yang sebelah mana ini? Nah, ini kan tadi minus, minus, plus gitu ya. Terus tak minus, ini kan berarti jadi plus, plus, minus gitu. Ini minus gitu. Oh, gambarnya lagi loading. Nah, ini ya. Kenapa kok ini jadi minus 2 delta IJ gitu ya? Ya karena ini tadi ini kan minus, minus, jadi tak minuskan lagi gitu. Ini tak minuskan lagi. Ini tak minuskan lagi. Ini kan jadi plus, plus, ini jadi minus gitu. Bener ya? Terus ini gamma I kuadrat itu sama dengan min 1 itu. Oke ya? Semoga masih sejauh ini masih benar itu. Nah, kalau gamma 0 gamma I ini kan 0 ya kalau dijumlahkan ya. Karena kan tadi ini kan minusnya ini. Berarti kalau dijumlah ya hasilnya 0. Nah, terus apa lagi? Pelan-pelan ya ini ya, nggak apa ya. Eh, Ini kayaknya tutor 2 kali nggak cukup deh. Oke, apalagi berarti? Oh ya, komutasi gamma I ya. Gamma I, gamma J, anti komutasi ini. Ini anti komutasi karena plus ya. Plus gamma J, gamma I itu sama dengan minus 2 delta IJ. Nah, di sini kita ingin buat suatu hubungan yang lebih umum, yaitu gamma mu, gamma nu, plus gamma nu, gamma mu. Gitu. Supaya lebih ringkas saja. Gitu. Ini hasilnya jadi 2G
mu nu. Paham nggak ini kok bisa gini? Nah, ini isi dari game mu nu itu adalah 1, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0, 0, -1. Paham nggak kok bisa jadi ini gitu? Dari 3 ini kok bisa jadi ini? Ya kita cek aja. Mu itu pokoknya kalau di sini kesepakatan ya, indeks alfabet I, J, K atau seterusnya itu cuman 1 sampai 3. Tapi kalau indeks Yunani, alfa, beta, gamma, dan seterusnya, ya ini contohnya mu sama nu, itu mulai dari 0 sampai 3. Ya, dari 3 syarat ini ya, kita di sini bisa peroleh sifat antikomutasi yang lebih umum untuk matriks gamma. Nah, misalkan ini gamma 0 ditambah gamma 0, gamma 0. Ini berarti 2G mu sama nunya kan 0 ya. 2G 0, 0. Nah, ini berarti adalah komponen 0, 0 dari matriksnya. Berarti kan di sini. Ini 0, 0, ini 0, 1, 0, 2, 0, 3. Ini kan komponen 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3. Ini 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Berarti kan kalau G00 kan 1 ya. Berarti 2 kali 1, 2. Benar ya? Kalau misalkan 0 sama 2 gitu. Gamma 0, gamma I ya. Berarti kan 2 G02. G02 berapa? 0. Ya, berarti benar ya. Terus gamma 1, gamma 2. Gamma 1, gamma 2. Berarti mu-nya 1, nu-nya 2. 0. Ya, karena I tidak sama dengan J kan berarti ini hasilnya 0. Jadi kayak gitu. Cara membacanya seperti itu. Kalau misalkan belum tahu ya. Nah, udah kita dapatkan kaitan-kaitan sifat-sifat untuk matriks gamma. Nah, terus dari sini akhirnya kita bisa melakukan kuantisasi dari persamaan yang sudah kita buat. Jadi E itu tadi adalah alfa I PI. C ya tadi ya, plus beta MC kuadrat. Nah, ini kita pakai satuan natural aja. C sama dengan 1. Berarti ini jadi alfa IPI tambah beta M. Gitu. Supaya lebih ringkas saja persamaannya. Kok tak stop share? Sorry, sorry. Kepencet. Nah, kita pakai kuantisasi E. Itu adalah I DDT. P, PI ya. I nabla I gitu ya. Nabla I ini kan maksudnya adalah ini minus ya. Minus I DDX plus D DY plus D DZ. Sama ya. Jadi I itu kan dari 1 sampai 3 itu buat X, Y, Z. Nah, dari sini kita bisa peroleh bahwa I DDT alfa I tadi apa? Alfa I adalah gamma 0, gamma I gitu kan. Sama dengan gamma 0, gamma I minus I nabla I plus beta M. Beta itu gamma 0. Gamma 0 M. Nah, ini kalau misalkan kita pakai suatu fungsi gelombang psi, ya ini jadi seperti ini. Atau ya kalau kita tuliskan ya I d psi dt sama dengan minus gamma 0 gamma I nabla I plus gamma 0 M psi gitu. Nah, terus kita di sini otak-atik ya. Kita otak-atik aja. Yang ada turunannya kita pindah ke sini gitu.
I parsial psi parsial T plus ya ini ya di sini ya. I, oh I-nya bisa keluar ini. Karena ada I-nya semua ya di sini. I. Nah, ini kan ini gamma 0, gamma I, nabla I, psi sama dengan gamma 0 MC. Oke, di sini kita mau jadi hilang gamma 0-nya di sini. Jadi kita kalikan gamma 0 di sini dari kiri. Dengan jadi 1 ya. Nah, ini persamaannya jadi I gamma 0 d psi dt. Nah, ini juga dikalikan gamma 0 kan jadi hilang ya. Plus gamma I nabla I psi. Terus kemudian di sini sama dengan MC. Nah, ini kita bisa singkat menjadi gamma mu d mu yang ada di sini. Kok bisa gitu? Gamma mu d, d mu. Gitu. Nah, kalau gamma mu d mu itu kan maknanya adalah, kuning aja ya. Gamma mu d mu itu kan maksudnya adalah kita di sini pakai summation aturan penjumlahannya Einstein ya. Kalau ada dua indeks sama berulang itu berarti ada penjumlahan di situ maksudnya. Nah, berarti gamma 0 D0 ditambah gamma 0 D1 bukan gamma 0, sorry. Gamma 1 D1 tambah gamma 2 D2 tambah gamma 3 D3. Nah, ini kan juga sama. Gamma 0 ya D0 itu adalah D dt gitu. D0 itu D dt. Terus gamma 1 D1 ya berarti kan di sini ddx tadi. ddx ditambah gamma 2 ddy ditambah gamma 3 d dz. Nah, ini kan tadi itu adalah gamma I nabla I gitu. Nah, sehingga persamaannya akan jadi sangat simpel ya bentuknya, tapi aslinya nggak simpel gitu. I gamma mu d mu. Nah, terus M-nya tak pindah ke sini ya. Min M C sama dengan 0. Nah, inilah persamaan Dirac ya. Tahu ini I D coret min M D slash ya. C sama dengan 0. Dengan ini adalah apa ya? Payment slash notation ya. Misalkan ada vektor sebarang A coret itu berarti ada gamma mu A mu. Nah, inilah yang kita sebut sebagai persamaan Dirac. Ini cukup sering dipakai karena apa gitu ya? Karena persamaan Dirac ini probabilitasnya tidak berkaitan dengan energi. Kalau nanti kita cari ya, ya pokoknya caranya sama ya. Nanti buktikan aja. Atau mungkin bisa sebagai tugas itu, tugas mandiri. Nggak mau ngasih tugas lah. Buktikan aja bahwa nanti arus dari persamaan Dirac itu adalah bisa dibuktikan. Nah, itu seharusnya nanti teman-teman akan mendapatkan arus dari persamaan Dirac itu adalah psi Degger psi. Ya, ini sudah sangat sesuai dengan yang di kuantum ya. Kalau psi Degger psi ini kan ini rapat arus ya. Jadi di sini bukan suatu fungsi dari energi ya. Jadi dia tidak bernilai negatif. Nah, jadi nanti persamaan Dirac itu kan ada dua ya. I gamma mu d mu psi min MC sama dengan 0 sama I gamma mu d mu psi bar plus MC bar sama dengan 0. Dengan psi bar itu adalah Dirac adjointnya ya. Dirac adjointnya itu berarti psi Degger gamma 0. Nah, nanti teman-teman bisa manipulasi ini terus dari persamaan kontinuitas tadi kalian cocok-cocokkan.
itu bisa dapatkan bahwa rapat rapat peluangnya ya itu cuman si dagger besi aja. Jadi ya ini pasti nilainya lebih dari 0. Dirac berusaha memperbaiki apa yang sudah dirumuskan oleh Klein Gordon yang menghasilkan probabilitas negatif itu tadi. Kayaknya nggak cukup ya. Inilah persamaan Dirac ya. Apalagi ya, kita mau ngapain lagi dari persamaan Dirac? Nah, ini ceritanya begitu. Ya, sebenarnya dari persamaan Dirac ini nanti kita bisa kembali lagi ke persamaan Klein Gordon ya. Jadi ini pernah dijadikan soal ya. Ya, tunjukkan bahwa dari persamaan Dirac bisa diperoleh persamaan Klein Gordon. Jadi dari persamaan Dirac sendiri kita bisa nanti peroleh persamaan Klein Gordon. Ya, caranya gimana? Ya, tadi persamaan Dirac itu kan adalah I gamma mu D mu min M. Psi sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini kita bisa kalikan dengan gamma nu dari kanan ya, ini berarti I gamma nu D nu gitu ya. I gamma nu D nu. Nah, ini kebalikannya aja. Plus M. Psi sama dengan 0 dikalikan I gamma nu D nu plus M. Nah, ini pasti 0 ya. Nah, terus kita otak-atik di sini ya. Nah, ini jadi I gamma mu gamma nu D mu D nu. Tapi kalau I kuadrat ya, I kuadrat itu adalah minus 1 ya. Terus pindah ke sini, berarti ini plus I gamma mu D mu M plus, ya ini mungkin M-nya kan cuma nilai skalar aja. I dikali M gamma mu D mu. Ini minus I gamma nu D nu. Nah, ini M juga. Oh, gini aja. IM gamma mu D mu min gamma nu D nu plus M kuadrat. Psi sama dengan 0. Nah, ini boleh kita eh, ekspansi seperti ini. Jadi ini minus, ini jadi setengah gamma mu gamma nu plus gamma nu gamma mu D mu D nu gitu ya, plus I M gamma mu D mu min gamma nu D nu plus M kuadrat psi. Nah, di sini kita bisa pakai kaitan yang tadi. Ini kan jadi min setengah dikali 2 G mu nu ya ini ya. D mu D nu plus IM gamma mu D mu min gamma nu D nu. Nah, tapi kan ini tadi indeksnya bisa kita ubah-ubah ya. Karena kan sembarang indeks saja ya. Plus M kuadrat psi gitu. Ini jadi apa gitu kan? Ini coret ya. Jadi minus apa sih ini? Minus d mu d nu g mu nu g mu nu oke 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 oke
G mu nu, D mu, D nu ya. Nah, ini bisa kita ganti plus IM gamma mu, D mu, min gamma mu, D mu plus M kuadrat. Nah, ingat nggak? Kalau misalkan ada G mu nu terus dikalikan dengan seperti ini kan ini G mu nu ini juga bisa dipakai untuk eh, menaik dan menurunkan, menaik dan menurunkan apa? Indeks ya. Jadi contohnya di sini ada A mu itu nilainya adalah G mu nu anu gitu. Jadi contohnya seperti ini. Atau A mu ya G mu nu anu. Jadi A nu kalau dikalikan G mu nu bawah ini nanti jadi hilang ya, seakan-akan ya. Terus diganti jadi mu. Ini juga ya, nu-nya diganti jadi mu naik ke atas kan gitu. Nah, ini akhirnya jadi d mu. D mu ini hilang ya, ini habis tambah m kuadrat psi sama dengan nol. Nah, d mu ini kan tadi apa gitu. D mu itu kalau dari persamaan Klein-Gordon itu adalah tidak lain dan tidak bukan adalah dA Lambertian. Aku lupa kalau bawah itu D0 plus DI atau D0 min DI ya. Kalau atas itu D0 min DI gitu. Jadi katakanlah ini nanti jadi kalau kita kalikan D mu itu kan jadi D0 kuadrat min DI kuadrat atau D kuadrat D3 kuadrat min DI kuadrat itu ya nabla kuadrat atau dengan kata lain ini adalah Laplacian. Ya, jadi dari persamaan Dirac di sini kita bisa memperoleh ya persamaan Klein-Gordon. Ya. Jadi ini persamaan Klein-Gordon itu juga bisa ditulis sebagai d mu ya. Jadi di Lambertian itu ini kalau notasinya ya d mu. Apalagi ya? Oh ya, kita belum membahas terkait solusi dari persamaan Dirac ya. Jadi teman-teman kemarin juga belajar terkait solusi dari persamaan Dirac itu apa ya? Jadi solusi dari persamaan Dirac itu bisa juga atau mungkin ya di sini juga bisa dibuat soal juga sebelum kita mencari solusi dari persamaan Dirac. Jadi selain tadi persamaan Dirac itu bisa diubah ke persamaan Klein-Gordon, kita juga bisa diminta untuk contohnya yaitu buktikan bahwa pada persamaan Dirac itu bisa dibawa kembali ke persamaan bisa diperoleh kaitan energi relativistik tadi E kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah M kuadrat. Jadi ya macam-macam ya. Mungkin soal-soalnya bisa kayak gitu. Oke, apalagi? Ya, contohnya itu. Ya, tadi kan I gamma mu D mu min M psi sama dengan nol ya. Atau
Ya, di sini kita kesepakatan aja. Kalau I D0 itu kita anggap sebagai P0 dan kemudian ya ini E ya. Terus I DI minus I DI itu adalah PI gitu kan. Nanti bisa diperoleh dari sini terus kita kembalikan kuantisasinya, kita bisa bawa kembali ini menjadi hubungan energi relativistik. Nah, ini kan berarti I gamma 0 D0 plus I gamma I DI ya, min M C sama dengan 0. Nah, ini kan kita lihat kalau I D0 itu adalah E, berarti ini adalah I gamma 0 E. Enggak ya, gamma 0 E min. Karena min IDI sama dengan PI ya, berarti ini IDI adalah minus PI ya. Gamma I PI min M C sama dengan 0. Nah, terus kemudian idenya di sini adalah kita mau mencoba melihat bentuk eksplisit dari matriks gamma 0 dan gamma I. Nah, kalau gamma 0 itu bentuk eksplisitnya adalah I 0, 0 min I gitu kan. Terus kalau gamma I, ini 0 sigma min sigma kata, kalau nggak salah ya. Nah, sigma sigma vektor ini maksudnya sigma I gitu ya. Ya, isinya adalah sigma 1 ditambah sigma 2 sigma 3. Sigma ini adalah matriks Pauli. Matriks Pauli itu kalau sigma 1 itu nilainya adalah 0, 1, 1, 0. Sigma 2 itu adalah 0. Min I 0. Pokoknya trace-nya harus 0. Sigma 3. Koreksi kalau nanti ada yang salah ya. Ini 1 min 1 berarti. Atau min 1 1 ya. Kayaknya 1 min 1 di sini. Ya begitu. Jadi bentuk-bentuk matriks gamma itu kan sebenarnya ini adalah matriks yang ordernya 4 kali 4 gitu ya. Gamma 0 kali E. Ya berarti ini adalah I 0, 0 min I E minus gamma I minus gamma I itu ya 0 sigma min sigma 0 P. PI bisa tak ganti P vektor gitu ya. Min M. Nah, min M ini di sini harus diberikan identitas ya, supaya orde matriksnya sama gitu kan. Karena di sini matriks 4 kali 4 4 kali 4 ini skalar gitu ya. Jadi ini isinya nanti adalah I 0, 0 I gitu. C sama dengan 0. Ya, I di sini kan kita bisa jabarkan lagi jadi 0, sorry salah ya. Matriks identitas itu 1, 0, 0, 1 gini ya. Jadi ini sebenarnya nanti jadi 2 kali 2, ini 0, 0, 0, 0. Jadi di sini di masing-masing di sini 2 kali 2, 2 kali 2, 2 kali 2, 2 kali 2 gitu. Jadi sebenarnya bentuk eksplisit dari ini tuh ya 1, 0, terus di sini kan 2 kali 2, nolnya berarti 0, 0, terus 0, 1, 0, 0 juga, 0, 0, 0, 0, min 1, 0, 0, min 1. Nah, ini sebenarnya bentuknya seperti ini kalau mau dijabarkan. Tapi nggak usah, nggak apa-apa. Ini berarti ya kita ya hitung-hitung aja. Yang di sini
yang di sebelah kiri atas. Ini kan ada E sama M ya, E minus M, gitu kan. Terus yang di sini cuman ada minus sigma dot P, ya di sini ya. Terus yang di sini nggak ada, cuman ada ini ya, minus minus sigma dot P berarti sigma dot P. Yang ada di sini min E, min M. Berarti di sini min E plus M. Psi sama dengan nol. Nah, ini kan kalau misalkan ada bentuk seperti ini, supaya solusinya non-trivial, itu nilai determinannya yang harus sama dengan nol ya. Determinan E min M min sigma dot P, sigma dot P, min G plus M, itu yang harus sama dengan nol. Nah, determinannya ini kali ini ya. Nah, ini jadi E min M dikalikan minus E plus M, terus minus sigma kuadrat plus ya. Ini kali ini kan minus sigma dot P kuadrat di minus kan ini ya jadi plus. Ini sama dengan nol. Nah, terus kita juga tahu bahwa sifat dari matriks Pauli ya, itu kalau sigma kuadrat itu nanti nilainya adalah identitas. Ya, ini sifatnya ya. Nah, sigma dot P itu kan berarti ya sigma IPI ya, sigma I kuadrat PI kuadrat gini kan, sama dengan nol. Ya udah kita kalikan aja ini. Jadi ini E kuadrat ya, ini minus ya. Minus E kuadrat, sini E kali M, min EM, plus M kuadrat. Nah, sigma I kuadrat kan 1 ya, tambah P kuadrat sama dengan nol. Nah, ini berarti min E kuadrat, min M kuadrat, plus PI kuadrat sama dengan nol. Atau kita bisa tuliskan EI kuadrat plus C. Oh, ini min ya, bukan plus ya. Min. Nah, ini berarti plus. Berarti E kuadrat itu sama dengan P kuadrat plus, bukan EI ya. E kuadrat adalah PI kuadrat plus M kuadrat. Ya, ini jadi akhirnya persamaan Diracnya bisa kembali ke persamaan energi relativistik. Ya, P kuadrat kan ya, PI kuadrat ya PX kuadrat plus PY kuadrat plus PZ kuadrat. Jadi benar ya. Jadi dari persamaan Dirac kita bisa kembali ke eh, persamaan energi relativistik. Jadi apa yang kita bangun sedari tadi itu eh, konsisten begitu. Masih sisa 15 menit ya, kita di sini akan coba eh, mencari solusi dari persamaan Dirac itu sebenarnya seperti apa. Ya, ini mulai dari sini ya berarti ya. Solusi dari persamaan Dirac. Solusi dari persamaan Dirac. Nah, jadi kita bisa mencari solusinya untuk apa? Contohnya ya partikel diam.
partikel yang sederhana aja ya. Sebenarnya nanti di dalam material juga bisa gitu ya, untuk pakai persamaan Dirac. Kalau misalkan partikelnya bergerak secara relativistik, itu nanti pasti akan selalu pakai persamaan Dirac. Jadi entah nanti partikel relativistiknya itu ada di dalam material atau di mana gitu. Itu biasanya pakai persamaan Dirac. Tapi yang kita tinjau biasanya yang sederhana itu ya partikel diam dan partikel bebas. Atau bisa juga partikel bebas yang ultra relativistik. Atau kita bisa bikin M-nya sama dengan 0. Nah, ini jadi ada dua ya biasanya yang kita tinjau ya. Nah, partikel diam ini punya apa gitu? Apa ciri khas yang dimiliki oleh partikel diam? Nah, kalau yang di partikel diam itu ya berarti momentumnya 0. Kalau yang partikel bebas ya dia ada semua di sini gitu. Nah, untuk yang partikel diam itu gimana? Ya berarti bentuk matriksnya di sini jadi eh, E min M 0 0 min E plus M. Nah, psi ini kita bisa ganti jadi UA UB gitu ya. Nah, kan ini UA ini berarti matriks 2 kali 2, kok 2 kali 2? 1 kali 2 ini juga 1 kali 2. Dengan UA itu kan dia bisa berupa jumlahan ya dari 10 ditambah B01 atau UB itu 10 plus B01 gitu. Nah, ini kan contoh-contohnya kan bisa dua ya. Jadi energinya itu kan kalau di relativistik tadi bisa negatif. Jadi di sini kita bisa cari untuk solusi energi positif dan energi negatif. Kalau energi positif gimana? Kalau energi positif ya contoh katakanlah E-nya itu sama dengan M. Gitu ya. Nanti kita cari yang energi negatif. Berarti ya di sini eh, matriksnya ya. Ih, itu jadi M min M jadi 0 ya. Sini jadi min 2M. Ya, jadi solusinya itu pasti nanti psi itu adalah UA UB dikali E min I P mu X mu gitu. P mu X mu ini apa gitu kan? P mu X mu ini adalah I P0 X0 plus satu min ya, plus ya. P1 X1 plus P2 X2 plus P3 X3. Atau ya ini maksudnya adalah P0 itu adalah E ya. P1 2 3 itu berarti PX, PY, PZ. Nah, ini momentum di arah X, Y, Z gitu. P0 itu energi ya rest energi ketika dia nggak bergerak ya. Dan ya X0 itu ya T gitu kan. Kalau X1 2 3 ya X, Y, Z. Maknanya seperti itu. Jadi kalau di partikel diam itu seharusnya psi itu nilainya adalah UAUB E min I ET. Jadi nggak ada suku momentum
linearnya ya, karena 0, karena diam. Nah, dengan kata lain ini adalah seharusnya nanti solusinya UA, UB, P min I, MT. Karena energinya kita set sama dengan M. Ya biar gampang supaya ini kita bisa langsung ini jadi 0 gitu. Nah, jadi di sini kita dapatkan 0 UA sama dengan 0 UA tambah 0 UB ya. Sini 0 UA min 2M UB sama dengan 0. Ya, atau di sini bisa kita simpulkan bahwa 0 kali UA itu sama dengan 0 atau 2M UB sama dengan 0. Ya, jadi dari UA, UA-nya berarti di sini nggak ada ya. UB-nya di sini harusnya ada gitu. Jadi psi sini kita bisa tulis sebagai 0 0 UB, ya sorry. Sini 0 UB E min I MT. Tapi UB tadi kita lihat bahwa itu adalah kombinasi linear antara A dikali 10 plus B 01. Sehingga pada energi yang positif ini kita bisa dapat dua nilai psi ya, yang sebenarnya itu nanti nilainya adalah psi 1. Itu bisa kita tulis sebagai 0010 EIMT, dan psi 2 itu adalah 0001 E min I MT. Gitu. Ya begitu juga nanti untuk yang energi negatif, yang kita set E sama dengan min M, ya nanti bisa juga diperoleh psi 1. Berarti yang energi negatif itu kan yang sininya yang 0 ya. Berarti yang ada itu UA-nya ya. UA 0 E I M T. Jadi kan E-nya sama dengan min M ya. Jadi min min M jadi plus M ya. Atau psi 12 ini. Psi 1 itu bisa jadi 1000, sorry, banyak kan. E I M T, dan psi 2 itu adalah 0100 IMT. Itu untuk yang partikel diam. Lalu bagaimana untuk yang partikel bergerak bebas ya, free particle. Free particle ini nanti ya kita bisa menyelesaikan ini semua tadi ya. Oke, semoga selesai ya untuk solusi persamaan Dirac. Ya ternyata nggak bisa sampai Lagrangan ya. Ini UA B sama dengan 0. Ini E min M UA min sigma dot P UB sama dengan 0. Dan di sini sigma dot P UA min E plus M UB sama dengan 0. Nah, di sini kita peroleh bahwa yang pertama itu adalah UA itu adalah minus, oh enggak, kalau kita pindah ke sini enggak minus ya, jadi plus ya. Sigma dot P plus E min M UB. Nah, yang di sini kita bisa peroleh UB itu adalah sigma dot P E plus M UA. Nah, jadi kita dapatkan dua hubungan ini. Terus nanti kita tinjau masing-masing untuk partikel positif dan negatif. Energi positif dan energi negatif. Kalau positif, energi positif itu
energinya misalnya kan bisa sama dengan M ya. Jadi kita nggak pakai yang ini karena nanti menghindari eh, pembagian dengan nol kan. Jadi kita pakai yang ini hubungannya. UB sama dengan sigma dot P UA plus per E plus N. Nah, jadi solusinya kan nanti untuk si 12 itu adalah N UA UB E min I P mu X mu. Tapi karena energi positif kita nggak pakai yang ini. Jadi ini kita pakai untuk yang energi positif. Itu kan nanti jadi UB itu adalah ininya UA. Berarti ini bisa kita ganti jadi UA sigma dot P E plus M ya. E plus M UA. E min I P mu X mu. Ya ini sebenarnya E plus apa ya, plus momentum linear, tapi ini tak singkat aja gitu. Nah, tapi kan UA itu kan tadi nilainya bisa 10 atau 01 ya. Begitu halnya juga nanti UB itu nilainya juga bisa 01, 10 gitu ya. Jadi si 12 ini ya secara umum ya tak tulis gini aja kan. Chi plus minus sigma dot P E plus M Chi plus minus E min I P mu X mu dengan Chi plus itu adalah 10, Chi min itu adalah 01. Ya ini sebenarnya kombinasi linear antara UA dan UB itu kan bisa kita set jadi Chi plus dan Chi minus gitu kan. Dengan N di sini adalah konstanta normalisasi. Nah, kalau energi negatif itu kita untuk menghindari pembagian dengan nol kan energinya kan bisa aja minus mc kuadrat gitu ya atau min m gitu kan. Jadi ini kita nggak pakai, jadi kita pakai hubungan yang ini ya. Jadi ini untuk energi yang negatif. Nah, UA itu adalah ininya UB. Berarti si 12-nya itu juga nanti adalah konstanta normalisasi dikali UA UB E min I P mu X mu atau N. Nah, tadi UA itu adalah itunya UB sigma P E min M UB UB E min I P mu X mu atau bisa kita tulis sebagai sigma dot P E min M Chi plus minus Chi plus minus E min I P mu X mu. Nah, bagaimana untuk yang non partikel ultra relativistik tadi ya? Kalau partikel ultra relativistik itu ya berarti M-nya sama dengan 0 dan E-nya itu adalah momentumnya ya. Contohnya foton gitu ya, untuk foton. Ya, kita nanti tinggal ganti bahwa ya E-nya itu adalah momentumnya P gitu. Dan M-nya di sini hilang jadi 0 ya. Dan momentum yang di sini ya jadi momentum dari fotonnya itu. Ya, tinggal diganti aja. M-nya diset sama dengan 0, E-nya diganti sama dengan P. Ini partikel bebas ultrarelativistik. Gitu, ini untuk yang energi positif dan negatif, solusi persamaan Dirac untuk partikel bebas. Lalu bagaimana cara kita mencari normalisasi ya? Jadi kan kita bisa set, ya sebenarnya kalau di buku Griffith itu psi diagram psi itu tadi nilainya adalah 2E.
Tapi ada juga sumber lain yang mengatakan psi Degger psi itu adalah bisa saja nanti di buku lain itu psi Degger psi itu nilainya E aja atau rapat probabilitasnya itu adalah 1 gitu. Nah, ini nanti pemilihan nilai yang berbeda untuk rapat probabilitasnya ini itu nanti akan mempengaruhi nilai n-nya ya. Jadi kalau si Degger itu kan berarti ya si si kompleks konjugat ya, terus ditranspos gitu kan. Ya jadi nanti matriksnya jadi ditranspos saja. Jadi nanti dihitung si degrupsi itu kan nanti pasti dapatkan n kuadrat dikalikan bla 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 misalkan alfa. Nah, itu nanti pakai kaitannya misalkan 2e gitu. Ya berarti n-nya atau konstanta normalisasinya itu bisa diperoleh dari akar 2e per alfa gitu. Ya alfa ini nanti nilainya tergantung setelah teman-teman mengoperasikan nilai psi degrepsi dari sini gitu. Gitu ya. Oke, sudah pas 11.30 ya, 1 jam setengah. Mungkin ini dulu kita review ulang terkait persamaan Dirac aja. Mau kapan lagi nih? Kan kalian ujiannya tanggal 2 ya. Mau 2 kali lagi atau sekali lagi? Kalau misalkan 2 kali lagi ya kita bisa nanti akomodasi pembahasan selanjutnya. Ya kita bisa bahas terkait Lagrangian. Nah, kita nanti bisa coba hitung untuk Lagrangian 3 ya, Klein-Gordon, Lagrangian Dirac, sama Lagrangian Maxwell. Nah, dari Lagrangian ini nanti diperkenalkan suatu teori gauge ya, teori medan gauge ya, atau teori Tera ya. Jadi teori Tera itu sebenarnya adalah ya teori yang apa sih teori Tera? Ya ini sebenarnya sudah pernah teman-teman belajar di LMAK 2 ya. Teori Tera itu ya sebenarnya adalah kita itu memodifikasi, kita itu melakukan transformasi untuk potensial. Ya, kan kalau di Lagrangian kan ini tentu saja nanti ada potensialnya atau gimana gitu ya. Gitu, tapi nanti tanpa mengubah persamaan geraknya ya. Nanti mungkin bisa bahas 2 ini. Nah, kalau misalkan kita 2 kali tutorial sebelum tes, harapannya nanti bisa akomodasi Lagrangian, teori Tera, sama satu lagi adalah electroweak teori. Nah, jadi gauge ini nanti transformasinya bisa U1 dan SU2 yang kita bahas. Ini grup uniter ya, grup U1, grup SU2. Nah, kalau electroweak teori kan dia nanti menggabungkan U1 dan SU2 untuk menjabarkan munculnya massa boson. Sama nanti juga ada kaitannya dengan teori, bukan teori, mekanisme Higgs. Nah, ini juga, oh ya belum ya, kita belum bahas terkait helisitas dan kiralitas ya. Yang nanti ada kaitannya dengan operator proyeksi PL dan PR yang nanti dikaitkan dengan suatu matriks gamma 5 yang nilainya itu adalah gamma 0, gamma 1, gamma 2, gamma 3. I gamma 0, gamma 1, gamma 2, gamma 3. Ini operator proyeksi. Ya, jadi pembahasannya ternyata masih kurang banyak ya. Kita belum bahas Lagrangian, belum bahas teori Tera, helisitas, kiralitas, dan teori elektro lemah. Ya, jadi gimana mau tutor lagi hari apa? Kamis mau Kamis, Kamis malam gitu. Halo.
Ya mungkin di sini aku cukupkan dulu ya, stop share dulu dan